Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang dimana kelompok kami membahas terkait perbandingan konstitusi antara Indonesia versus Jepang. Perkenalkan, nama saya Indik Ahmad Taufiki dengan NPM 23.147. Perkenalkan, nama saya Agus Rahmat Riyadi dengan NPM 23.144. Perkenalkan, nama saya Hilya Azkia Fauzia dengan NPM 151. Perkenalkan, nama saya Melanie Priyatna Putri dengan NPM 23155. Perkenalkan, saya Anggi Dewi Pratama Panggabean, NPM 23.168. Perkenalkan, nama saya Diani Pureherna dengan NPM 23173. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Saputra dengan NPM 23.187. Perkenalkan, saya Magdari Laila Kanaya dengan NPM 23310. Perkenalkan, nama saya Tahira Salsabila Saputri dengan NPM 23113. Baik, di sini ada pendahuluan. Perbandingan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia atau presidensial dengan Nihon Kokukenfo Jepang monarki dipilih karena keduanya sama-sama lahir setelah periode perubahan besar pasca perang, namun berkembang dengan arah politik yang berbeda. Kajian ini penting untuk melihat bagaimana kedua negara mengatur bentuk dan kedaulatan negara, pembagian kekuasaan, jaminan HAM, serta kewajiban warga negara. Melalui perbandingan ini dapat dipahami persamaan prinsip dasar serta perbedaan karakter karakter sistem ketatanegaraan keduanya secara lebih jelas. Bentuk dan kedaulatan negara. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1, Ayat 1, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya Indonesia memiliki satu pemerintahan pusat yang berdaulat dan tidak terbagi ke dalam negara-negara bagian. Lalu, ayat kedua, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa sumber kekuasaan tertinggi dalam negara berasal dari rakyat, bukan dari individu atau kelompok tertentu. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan dua hal penting, yaitu bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan berbentuk republik, serta prinsip kedaulatan rakyat sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara. Lalu, Pasal 1, Kaisar merupakan lambang negara dan lambang persatuan rakyat yang kedudukannya didasarkan pada keinginan rakyat yang memegang kekuasaan kedaulatan. Lalu di sini ada perbedaannya. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 bersifat normatif institusional, menyatakan berbentuk negara, negara kesatuan berbentuk republik, dan secara tegas menetapkan secara pelaksanaan kedaulatan dilaksanakannya sepenuhnya oleh MPR, sehingga mengatur struktur dan mekanisme kelembagaan, sedangkan Pasal 1 Konstitusi Jepang bersifat simbolis legislatif, menyatakan bahwa kaisar adalah simbol negara dan persamaan rakyat yang kedudukannya berlandaskan kehendak rakyat, tetapi tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Pelaksanaan kekuasaan negara diatur dan dijalankan oleh lembaga lain atau kabinet. Persamaannya, kedua ketentuan sama-sama menegaskan kedaulatan berada pada rakyat dan menempatkan kedudukan kepala negara atau lembaga negara dalam kerangka konstitusi. Keduanya adalah norma dasar yang memberi legitimasi politik berdasarkan kehendak rakyat, bukan klaim pribadi, sehingga peran institusi kenegaraan harus dipahami dan dijalankan menurut ketentuan konstitusional. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini ada tentang mengenai pembagian kekuasaan
lembaga negara mengenai presiden di dalam Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar NKRI 1945 dalam bab 3 kekuasaan pemerintahan pasal 4 ayat 1, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sementara dalam Konstitusi Jepang pasal 4, Kaisar hanya boleh melaksanakan tindak-tindakan dalam urusan kenegaraan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dan tidak boleh memiliki kekuasaan yang berkaitan dengan pemerintahan. Ayat 2, Kaisar dapat mendelegasikan tindakan-tindakannya dalam urusan kenegaraan kepada orang lain sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Nah, untuk perbedaannya sendiri, di dalam Konstitusi Indonesia UUD 1945 menempatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang aktif mengambil keputusan legislatif, mengangkat menteri, dan bertanggung jawab secara politik. Sementara di dalam Konstitusi Jepang menempatkan kaisar hanya sebagai figur simbolis tanpa kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan eksekutif dipegang pada kabinet atau perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Sementara untuk persamanya sendiri, dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 4 Konstitusi Jepang sama-sama menempatkan kedudukan kepada negara dalam kerangka konstitusi yang mengatur peran, batasan, dan pendelegasian tindakan kenegaraan serta berkarakter pada prinsip kedaulatan rakyat. Kemudian juga menegaskan keterkaitan tindakan kepada kepala negara dengan lembaga negara lain sehingga tidak bertindak di luar mekanisme pemerintahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membahas pembagian kekuasaan lembaga negara di bidang legislatif, khususnya peran DPR di Indonesia dan diet di Jepang. Berdasarkan Undang-Undang 1945, Pasal 20 Ayat 1, ditegaskan bahwa setiap undang-undang harus mendapatkan persetujuan DPR, yang artinya DPR ini memegang peran yang sangat penting dalam proses pembentukan undang-undang dan tidak dapat dikesampingkan. Selanjutnya ada ayat 2-nya dijelaskan bahwa apabila suatu RUU tidak mendapatkan persetujuan DPR, maka RUU ini tersebut tidak boleh diajukan kembali dalam masa sidang yang sama. Ketentuan ini menunjukkan adanya mekanisme pembatasan dan kepastian hukum dalam proses legalisasi di Indonesia. Lalu berdasarkan Konstitusi Jepang pasal 41, diet ini merupakan badan kekuasaan negara tertinggi dan satu-satunya lembaga pembentukan undang-undang. Ini berarti kekuasaan legislatif di Jepang terpusat penuh pada diet tanpa keterlibatan langsung lembaga eksekutif dalam pembentukan undang-undang. Selanjutnya, secara persamaan, baik Indonesia maupun Jepang ini sama-sama menempatkan lembaga legislatif, yaitu DPR di Indonesia dan diet di Jepang, sebagai aktor utama dalam pembentukan undang-undang. Tanpa peran lembaga legislatif, undang-undang ini tidak dapat dibentuk secara sah. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya mengakui lembaga perwakilan rakyat sebagai cerminan kehendak rakyat. Namun, terdapat perbedaan yang cukup signifikan karena di Jepang ini diet ditempatkan sebagai lembaga negara tertinggi dan memiliki kewenangan penuh dalam pembentukan undang-undang. Sementara itu di Indonesia DPR ini tidak dapat ditempatkan sebagai lembaga tertinggi karena sistem ketatanegaraan kita ini menganut prinsip checks and balance. Selain itu, di Indonesia pembentukan undang-undang dilakukan bersama presiden sehingga kekuasaan legislatif tidak berdiri sendiri. Berbeda dengan Jepang, di mana kewenangannya pembentukan undang-undang ini berada sepenuhnya pada diet. Perbedaan lainnya, di Indonesia secara tegas mengatur bahwa RUU yang ditolak tidak dapat diajukan kembali dalam masa sidang yang sama. Sedangkan di Jepang tidak dapat pengaturan seketat itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya di bab 4 kekuasaan kehakiman, dalam pasal 24 ayat 1, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ayat 2-nya, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum lingkungan.
Lalu dalam konstitusi Jepang, tepatnya pada bab 6 keadilan, mengenai independensi lembaga peradilan dan hakim, pasal 76 ayat 1, semua kekuasaan kehakiman adalah milik Mahkamah Agung dan pengadilan yang lebih rendah yang ditetapkan oleh undang-undang. Ayat 2, pengadilan khusus tidak dapat mendirikan pengadilan semacam itu. Badan administrasi tidak dapat melakukan persidangan sebagai persidangan akhir. Ayat 3, semua hakim menjalankan kekuasaannya secara independen menurut hati nurani mereka dan hanya terikat oleh konstitusi dan undang-undang ini. Selanjutnya, perbedaan dan persamaan antara kedua konstitusi ini. Next. Persamaannya, kedua-duanya sama-sama menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka dan independen dari kekuasaan lain, eksekutif dan legislatif. Sehingga peradilan harus bebas dari campur tangan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan perbedaannya, di sini Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh dua lembaga, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta dibagi ke dalam 4 lingkungan peradilan, umum, agama, militer, dan tun. Sedangkan konstitusi Jepang, kekuasaan kehakiman hanya berada pada satu lembaga puncak, yaitu Supreme Court dan pengadilan di bawahnya. Tanpa adanya Mahkamah Konstitusi tersendiri maupun pembagian lingkungan peradilan seperti di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pembagian kekuasaan lembaga negara pada MPR, Undang-Undang Negara NKRI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bab 3 Majelis Permusyawaratan Rakyat, pasal 3 ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Ayat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Ayat 3, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, pada Konstitusi Jepang, bab 4 diet, pasal 42, Majelis Parlemen terdiri atas dua majelis, yaitu Majelis Perwakilan Rakyat dan Majelis Anggota Dewan. Adapun perbedaan dan persamaannya, pada perbedaannya, pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 memuat ketentuan substansif mengenai kewenangan MPR, yaitu kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden, serta memberhentikan presiden dan atau wakil presiden sesuai mekanisme konstitusi. Pasal ini secara jelas menegaskan fungsi konstitusional MPR dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan. Sedangkan pada pasal 42 Konstitusi Jepang hanya menentukan struktur diet sebagai parlemen dua kamar, yaitu Majelis Perwakilan Rakyat dan Majelis Anggota Dewan, tanpa mengatur kewenangan legislatifnya. Dan pasal 3 bersifat operasional dan atributif, sedangkan pada pasal 42 bersifat struktural dan deskriptif. Persamaannya, kedua pasal tersebut sama-sama menegaskan keberadaan lembaga perwakilan rakyat sebagai bagian penting dalam struktur ketatanegaraan masing-masing negara, baik pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 maupun pasal 42 Konstitusi Jepang menunjukkan bahwa Indonesia dan Jepang sama-sama mengatur institusi representatif dalam konstitusi, meskipun bobot pengaturannya itu berbeda. Keduanya merefleksikan pengakuan konstitusi terhadap peranan lembaga perwakilan rakyat dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai pembagian kekuasaan lembaga negara di masa jabatan dan pemberhentian. Pasal 7, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pasal 7A-nya, Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Bab 5 Kabinet, pasal 69, apabila Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan resolusi tidak percaya atau menolak resolusi tidak percaya, Kabinet harus mengundurkan diri secara massal, kecuali Dewan Perwakilan Rakyat dibubarkan dalam waktu 10 hari. Pasal 70, bila mana terjadi lowongan dalam jabatan Perdana Menteri atau pada saat sidang pertama diet setelah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Kabinet harus mengundurkan diri secara massal.
Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan persamaan dan perbedaannya. Persamaannya yaitu keduanya mengatur tentang durasi atau berakhirnya masa jabatan pemegang kekuasaan eksekutif. Kedua, menunjukkan bahwa jabatan tersebut tidak seumur hidup dan memiliki batasan waktu atau kondisi tertentu. Ketiga, keduanya mengatur mekanisme pemberhentian eksekutif di tengah masa jabatan. Keempat, keduanya melibatkan lembaga legislatif, DPR dan MPR di Indonesia, dan House of Representative di Jepang, sebagai pihak yang memicu pemberhentian. Yang kelima, merupakan bentuk check and balances antara legislatif dan eksekutif. Perbedaannya, dari sistem waktu, Indonesia menetapkan durasi pasti atau fixed term 5 tahun, Jepang tidak menetapkan tahun pasti, melainkan bergantung pada pemilu legislatif atau diet, atau kekosongan jabatan. Indonesia membatasi maksimal 2 periode, Jepang tidak menyebutkan batasan berapa kali bisa menjabat selama partai menang atau ditunjuk diet. Indonesia fokus pada individu, presiden atau wakil presiden, Jepang fokus pada kolektif atau kabinet. Alasan pemberhentiannya, Indonesia berbasis hukum pidana atau pelanggaran hukum, korupsi, pengkhianatan. Jepang berbasis politik atau mosi tidak percaya atau hilangnya kepercayaan parlemen. Yang kelima, di Indonesia hanya presiden yang diberhentikan. Di Jepang, kabinet bisa memilih untuk mundur massal atau membubarkan parlemen. Yang keenam, Jepang memungkinkan eksekutif melawan dengan membubarkan parlemen. Indonesia tidak memberikan opsi bagi presiden atau eh, untuk presiden membubarkan DPR atau MPR dalam konteks ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada jaminan hak asasi manusia. Indonesia terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab 10A, Hak Asasi Manusia Pasal 28E terdapat pada ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkan serta berhak kembali. Pada konstitusi Jepang, terdapat pada bab kebebasan bertempat tinggal, bergerak, memilih pekerjaan, emigrasi, dan penolakan kewarganegaraan terdapat pada pasal 22 ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak untuk memilih dan mengubah tempat tinggalnya serta memilih pekerjaannya sepanjang tidak mengganggu kepentingan umum. Ayat 2, kebebasan setiap orang untuk berimigrasi ke negara asing atau untuk melepaskan kewarganegaraannya tidak boleh dilanggar. Kemudian terdapat perbedaan yaitu Indonesia bersifat lebih komprehensif, mencerminkan negara berketuhanan yang aktif, yaitu negara Indonesia tidak hanya menjamin hak beragama secara pasif, tetapi juga berpartisipasi dalam memfasilitasi kehidupan beragama melalui anggaran pendidikan agama, lembaga keagamaan resmi, dan pengakuan 6 agama resmi yang memungkinkan konstitusi. Sebaliknya, negara Jepang secara tegas menyatakan bahwa negara dilarang memberikan keistimewaan finansial atau politik pada agama. Yang kedua, Indonesia berfungsi sebagai fasilitator agama dalam kerangka Pancasila. Sedangkan negara Jepang berfungsi sebagai pengamat netral, yaitu menjaga agama jauh dari institusi demi kepentingan individualisme liberal. Kemudian ada persamaannya, kedua negara ini mengakui hak memilih pekerjaan dan tempat tinggal sebagai ekspresi kebebasan diri yang inheren atau asli. Selain itu, keduanya memastikan hak untuk keluar dari negara dan kembali ke negara asal tanpa hambatan kecuali ada alasan hukum yang proporsional. Kemudian kedua negara ini memperkuat prinsip demokrasi konstitusional, di mana negara tidak boleh membatasi pilihan pekerjaan atau tempat tinggal kecuali demi kepentingan publik yang jelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, jaminan hak asasi manusia terkait keagamaan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar NKRI 1945 di bab 11 tentang agama, pasal 29 yang berbunyi ayat ke-1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, ayat kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam Undang-Undang Konstitusi Jepang di bab 3 tentang hak dan kewajiban warga negara, pasal 20 yang artinya kebebasan beragama dijamin bagi semua orang. Tidak ada organisasi keagamaan yang boleh menerima hak istimewa apapun dari negara atau menjalankan kewenangan politik apapun. Angka 2, tidak seorang pun boleh dipaksa untuk mengambil bagian dalam tindakan, perayaan, ritual, atau acara keagamaan apapun. Angka 3, negara dan badan-badannya harus menjauhkan diri dari pendidikan agama atau kegiatan agama lainnya.
Antara kedua peraturan ini memiliki beberapa perbedaan di antaranya. Yang pertama, terkait dasar negara. Dalam hal ini, di Indonesia ditegaskan pada ayat 1 bahwa negara memiliki dasar atas spiritual atau ketuhanan, yang mana agama menjadi landasan moral bangsa atau religion positif. Sedangkan di Jepang, dalam angka 3-nya, negara tidak mendasar pada agama tertentu. Poin kedua, terkait keterlibatan negara dalam urusan agama. Dalam hal ini di Indonesia, negara berperan dalam urusan agama seperti pelayanan ibadah, pendidikan agama, dan pembinaan umat beragama. Sedangkan di Jepang ditegaskan pada nomor 3 juga, negara tidak boleh mencampuri antara negara dengan agama, seperti memberi bantuan maupun membuat aturan yang memihak. Karena di Jepang itu berprinsip strict separation of religion and state. Di poin ketiganya ada terkait penekanan aturan. Dalam hal ini, di Indonesia berfokus pada pengakuan mengenai ketuhanan serta jaminan kebebasan beragama dan beribadat. Sedangkan di Jepang berfokus pada kebebasan beragama, pemisahan agama dengan negara, serta larangan pemaksaan dalam ritual. Selain adanya perbedaan, tentu terdapat juga persamaan yang di antara kedua peraturan ini. Jadi, dapat ditarik persamaan kedua negara ini menjamin kebebasan beragama. Dan kedua peraturan ini menegaskan bahwa setiap orang bebas dalam memilih agama dan keyakinannya. Juga bebas menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Selain itu, sama-sama melarang pemaksaan dalam urusan agama. Yang dimana di Indonesia menjamin kebebasan untuk beribadah dan di Jepang secara eksplisit menyatakan tidak seorang pun boleh dipaksa mengikuti ritual atau kegiatan agama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kewajiban warga negara. Pasal 28 ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia, orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 12, kebebasan dan hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar ini harus dipelihara dengan usaha yang terus-menerus dari rakyat, yang harus menjauhkan diri dari penyalahgunaan, kebebasan, dan hak-hak tersebut, dan harus selalu bertanggung jawab untuk memanfaatkan demi kesejahteraan umum. Dan perbedaannya, memberikan aturan pembatasan yang bersifat hukum formal. Pembatasan harus ditetapkan melalui undang-undang secara jelas, legal limitation. Artinya, hanya negara melalui legislasi yang boleh menentukan batas hak, menyebut faktor pembatasan secara spesifik dan rinci, moral, ketertiban umum, keamanan, hak orang lain, serta kepentingan bangsa. Ada parameter pasti yang dapat diuji dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan. Dan persamaannya, keduanya menegaskan bahwa hak tidak bersifat absolut, baik dalam Undang-Undang 1945 maupun Konstitusi Jepang. Hak warga negara pasti memiliki batas tertentu. Tidak ada kebebasan yang boleh digunakan secara sewenang-wenang. Sama-sama menetapkan kepentingan umum sebagai titik utama. Dalam pembatasan hak, Indonesia menyebut ketertiban umum, moral, dan kepentingan bangsa. Sedangkan Jepang menyebut kesejahteraan publik. Secara substansi, keduanya mengarah pada perlindungan masyarakat. Slide selanjutnya. Pasal 28 ayat 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kewajiban orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Dan hak dan kebebasan warga negara harus dijaga melalui usaha terus-menerus oleh warga negara. Hak tidak boleh disalahgunakan dan wajib digunakan dengan tanggung jawab untuk kesejahteraan umum. Dan perbedaannya, Jepang menggunakan istilah Kokkyo no Fukushi atau kesejahteraan publik sebagai ukuran batasan hak, sedangkan Indonesia menggunakan beragam istilah yang lebih luas. Hak orang lain, moral, ketertiban umum, keamanan, dan kepentingan bangsa. Pembatasan hak bersifat eksternal melalui undang-undang, sementara dalam konstitusi Jepang, pembatasan hak bersifat internal melalui kesadaran moral warga negara. Dalam persamaannya, keduanya menekankan hubungan hak dan kewajiban secara seimbang. Hak tidak berdiri sendiri tanpa kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Nilai fundamental sama hak asasi manusia harus dijaga, tetapi pelaksanaannya harus bertanggung jawab, tidak merugikan orang lain, dan tidak melanggar ketertiban sosial. Kedua pasal ini merupakan bagian dari hukum tertinggi negara konstitusi, sehingga menjadi landasan bagi pembentukan undang-undang kebijakan publik dan putusan pengadilan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
Nah, setelah tadi dijelaskan secara keseluruhan, dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun Indonesia dan Jepang sama-sama menjunjung tinggi demokrasi serta hak asasi manusia, keduanya memiliki karakter ketatanegaraan yang berbeda. Indonesia adalah negara republik yang menganut sistem pemerintahan presidensial yang aktif memfasilitasi kehidupan beragama. Sedangkan di negara Jepang merupakan monarki konstitusional dengan sistem pemerintahannya parlementer dengan netralisir agama yang ketat. Mekanisme pembatasan hak pun berbeda, di mana di Indonesia mengatur mengenai undang-undang, sementara di Jepang menekankan tanggung jawab moral individu. Perbedaan ini mencerminkan latar belakang sejarah, filosofis, dan nilai sosial masing-masing negara. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.